Mungkin, kekuatan fisik iblis yang kuat masih memiliki peluang untuk menyebabkan kerusakan pada monster Raja Emas. Tapi ini hanya tebakan. Saya masih memiliki raksasa seperti Kakyu yang dapat membantu saya, jadi saya tidak punya alasan untuk membuat keputusan dengan sia-sia. Selama pukulan ini pasti efektif, sarana yang tak terhitung jumlahnya di tangan Feng Tianxing dapat efektif lagi. Tetapi itu hanyalah sarana untuk memperkuat diri sendiri. Ada banyak cara untuk mencapai tujuan ini. Saat energi sihir mengalir ke tubuh Kakyu, yang tubuhnya telah menembus, membanting tinjunya dengan kecepatan tercepat dan dengan kekuatan terkuat, terlepas dari cedera fisiknya. The Floating Dog Beast langsung dihancurkan ke belakang dengan kepalan tangan. Gunakan semua kekuatanmu, dan aku akan melindungi hidupmu. Dengan kata-kata Feng Tianxing, tubuh Kakyu tiba-tiba menjadi panas. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi matahari yang panas. Bahkan udara pun menjadi panas dan kering seketika. Engah. Lengan Kakyu sudah menyemburkan darah yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengepalkan tinjunya, dan meninju lagi. Pukulan ini ditakdirkan untuk habis-habisan. Ledakan. Binatang anjing terapung dibanting oleh tinju Kakyu lagi, dan tinju besar itu masih mengenai binatang Raja Emas. Feng Tianxing dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat tinju hendak mendarat di Golden King Beast, penghalang aneh tiba-tiba muncul di samping Golden King Beast. Surga berarti. Pada saat ini, keraguan yang tak terhitung muncul di hati Feng Tianxing. Apakah Golden King Beast takut dengan kekuatan tinju? Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu tidak sesuai dengan kognisinya. Bahkan dapat dikatakan bahwa Feng Tianxing menganggap ini lebih seperti jebakan. Jika binatang Raja Emas benar-benar tidak bisa melawan, mengapa ia menggunakan cara terang-terangan untuk melindungi dirinya sendiri? Dia benar-benar bisa menggunakan kekuatannya secara diam-diam, membuat dirinya salah mengira bahwa kekuatan tinju dan kakinya tidak akan efektif. Setelah pemikiran sesaat ini, Feng Tianxing memadatkan dan membentuk keruntuhan dunia. Kekuatan tinju Kakyu masih mengejutkan Feng Tianxing. Dia tahu bahwa iblis itu kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dalam keadaan Kakyu tidak peduli dengan segalanya, pukulan ini dapat mematahkan celah di bidang tempat energi spiritualnya terkondensasi. Masih ada kekuatan surga di luar yang terus terkikis, tapi kali ini, bagian dalam harus bekerja sama dengan bagian luar, langsung mencabik-cabik wilayah kekuasaannya. Ayo pergi, ini bukan tempat untuk pertempuran panjang. Kakyu mendengar pengingat Feng Tianxing, dan dia melihat celah seperti cangkang kura-kura di lapangan, meraih pedang tajam di pinggangnya, mendorong dengan keras, dan langsung mendorong tubuhnya sendiri, menginjak dengan satu langkah. Dan mundur dengan tajam, meninggalkan tempat darah merah. Sebuah celah angkasa terbentuk di belakang Kakyu dalam sekejap, dan keduanya mendorong ke dalamnya. Saat celah ruang hendak menutup, Golden King Beast tiba-tiba bangkit, dan pada saat celah ruang hendak menutup, kedua tangan menembus ke dalamnya. Membuka. Saat Golden King Beast mengerahkan kekuatan dengan tangannya, celah ruang yang hendak ditutup terkoyak lagi. Golden King Beast melihat ke ujung lain dari celah ruang, dan melihat Feng Tianxing memegang Kakyu yang tidak sadarkan diri dengan satu tangan, melambai padanya, tubuhnya ditelan oleh celah ruang lainnya, dan menghilang tanpa jejak. Binatang Raja Emas meraung dan bergegas ke tempat Feng Tianxing menghilang dengan kecepatan tercepat, tapi kali ini, dia tidak bisa mengejar. Butuh waktu terlalu lama baginya untuk membuka celah ruang pertama lagi, dan dia tidak bisa mengejar celah ruang kedua bagaimanapun caranya. Golden King Beast tidak terburu-buru, dia berdiri di sana dan menunggu. Tetapi setelah 3 napas, matanya jatuh ke kejauhan. Dia melangkah maju, tubuhnya berserakan seperti bubuk, dan kemudian muncul di tempat Feng Tianxing baru saja berhenti. Tapi kali ini, dia masih gagal. Dia sepertinya tahu metodeku dengan baik. The Golden King Beast mengerutkan kening dalam pikiran. Setan hari ini tidak memiliki preseden untuk berperang melawan surga. Apalagi adegan yang cukup baginya untuk bergerak. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh setan. Sisa-sisa dinasti sebelumnya, umat manusia. Sial, hal yang merepotkan. Binatang Raja Emas secara alami memahami keberadaan seperti apa umat manusia itu. Bahkan jika ia mencoba berulang kali, ia harus mengeksplorasi dan memahami metodenya satu persatu. Selama bertahun-tahun umat manusia memimpin 10.000 ras, mereka telah mengumpulkan cukup pengalaman, dan pertempuran mereka kali ini tidak akan begitu mulus. Di ujung lain momen itu, Feng Tianxing memimpin Kakyu yang tidak sadarkan diri melalui 2 lorong luar angkasa secara berurutan, dan kemudian memadat menjadi dunia terpisah dengan kecepatan tercepat, memadatkan alam rahasia dalam satu pikiran. Kemudian bersembunyi di dalamnya. Di antara pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan Golden King Beast, bersembunyi di alam rahasia adalah cara paling efektif untuk menghindari perburuan. Selama mereka tidak terhubung dengan dunia, Dao Surgawi tidak akan dapat melihat posisi mereka, dan mereka dapat menarik napas pendek. Feng Tianxing melirik Kakyu yang pingsan, pertama-tama menyembuhkannya dengan ramuan, lalu duduk di samping dan bermeditasi. Tingkat nakal dari Golden King Beast sudah jelas bagi semua orang. Pada awalnya,
ada biksu manusia yang mencemoohnya. Saat menghadapi makhluk asli, Golden King Beast memiliki keunggulan yang hampir mutlak, dan hanya 10% dari kekuatan orang kuat manapun yang dapat berpengaruh. Hampir tidak ada orang yang bisa mengalahkan Golden King Beast. Tetapi untuk Feng Tianxing, dia harus menemukan cara untuk memecahkan monster Raja Emas ini. Begitu dia terjerat di sini, bagaimana dia akan mempengaruhi pertempuran antara iblis dan manusia? Meskipun itu juga merupakan cara untuk mengambil binatang Raja Emas untuk melawan iblis. Tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa setan-setan itu tidak akan membalasnya, penghasut, dan membantu binatang Raja Emas? Kecuali jika benar-benar diperlukan, Feng Tianxing tidak akan memilih jalan ini. Bagaimana memusnahkan binatang Raja Emas yang datang untuk membunuhnya telah menjadi masalah paling mendesak yang perlu diselesaikan Feng Tianxing saat ini. Semua kekuatan sangat lemah di depan Golden King Beast. Samar-samar, Feng Tianxing merasa bahwa dia telah melupakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Perasaan aneh ini bertahan hingga saat tertentu, ketika sebuah pesan datang dari tiruannya. Keke telah kembali ke kota dengan pasukan iblis. Saat berita itu muncul, mata Feng Tianxing menjadi tajam. Bagaimana mungkin avatarnya tidak diburu oleh Golden King Beast? Mereka jelas merupakan tubuh bawah sadar yang sama dengan diri mereka sendiri. Setelah berpikir sejenak, Feng Tianxing ingat bahwa ketika Tiadao datang untuk menemukannya secara khusus, mungkin tubuhnya sudah ditandai oleh Tiadao. Dan yang dia tandai hanyalah tubuhnya sendiri. Jalan surga, dengan 9 sebagai tiangnya, menyisakan secerca kehidupan. Mungkin inilah secerca kehidupan yang ditinggalkan oleh jalan surga ketika membidikku. Hanya saja saya tidak tahu apakah dia melacak kesadaran saya atau tubuh fisik saya. Pada saat ini, ide yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Feng Tianxing, dan semuanya perlu dipraktikkan satu persatu. Saat kesadaran Feng Tianxing memasuki klon manusia, dia berdiri tegak. Nuo Xiqian Yuan tampak bingung. Apa yang terjadi pada Tianxing? Feng Tianxing langsung merobek saluran luar angkasa, menyebar ribuan mil jauhnya dalam satu langkah. Setelah itu, dia tidak melakukan apa-apa lagi dan menunggu dengan sabar.